Nepon lagi. Tumben gue rene nggawa kaya ngono. Nah, ini kali ini podium disponsori oleh apa ini? Tumben Kokok. Enak sponsor. Ada kokok ini. Tapi itu nggak penting. Maksudnya penting, tapi yang penting adalah lagi maksudnya piye? Maksudnya adalah saya harus bersih-bersih dulu. Lah ngopo? Jadi kan tadi saya mampir toh di kokok. Oh, kamu beli langsung di sana. Iya, aku beli langsung. Ini produknya apa? Nggak tahu, pokoknya lewat tempatnya bagus. Nah, pokoknya dibuka aja. Oh, ada ayam. Nah, pokoknya produknya bagus. Toh, makanya aku beli. Nah, tempatnya bersih. Terus tempatnya juga bagus, parkirannya luas, rame. Nah, maka dari itu aku beli dua ini buat berdua lah. Nah, terus motivasiku bersih-bersih adalah kayaknya orangnya mau ke sini. Kamu tadi ngabarin gimana? Aku ngabarin, Mas, aku tumbas 2 gitu ya, 2 porsi. Buat apa, Mas? Buat podium. Loh, podium? Ya wes engko tak rono gitu katane. Lah terus aku kan yo malu toh, jenenge podium ki yo sangat kotor. Nah, makanya itu kotor dalam artian ininya ya, maksudnya propertinya kotor. Nah, makanya itu. Lah aku tak delok ning nggon TikTok yo nggone resik mosok kok. Lah iya, aku takut kalau sing punyai koyo ngene to nggone gitu. Tapi aku antusias sama ini, tumben ada minuman yang Islam banget ini. Kok iso? Nutrisari. Maklum ya, umur. Mas tak wingi-wingi ya, orang metu tak tahun saiki. Oke. Ya wis sana, panggilnya Mas wae sing punya kokok ini. Sekalian kita nongkrong di sini. Oke, tak panggilin yang punya. Namanya siapa? Kokok. Namanya aku nggak tahu. Namanya nggak tahu. Korelasinya itu kurang. Ya pokoknya cuma Mas nanti mampir. Yo gitu tok. Nggak sempet kenalan siapa gitu. Ya wis, Mas. Pokoknya namanya antara hari Senin sampai hari-hari gitu loh pokoknya. Namanya hari-hari? Hari-hari. Iya, gak tau lah, panggil aja. Kita panggil owner dari Kokok. Ini, siapa? Mas Hari. Oh, Mas Hari. Selamat datang di podium digital Regasport. Bersantai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi, dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Ini tadi katanya rewang saya tuh ke tempatnya Mas Hari tadi di Kokok. Oh gitu. Terus beli produk ini karena syukur terima kasih dari siap Mas jajanin. Dan katanya di sana jenengan pengen ikut ngoton terus duluan mau bersih-bersih dulu gitu. Ya soalnya tempatnya bersih ya. Alah bersih ya. Tadi ketemu Masnya tadi bilang Mbok mampir Mas ngono. Aku Sherlock ya, tak ikut ke sana ngumpul longgar. Sherlock tak parani. Sherlock tak parani. Ini apa yang dibeli tadi apa? Jelasin dulu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Pokoknya Mas aku beli sekalian nih, Mas. Oh gini. Apa ini Mas yang dibeli sama teman saya tadi? Dibeli Mas Bro. Nah, ini itu apa kebetulan itu, saya merekomendasikan Masnya itu tadi itu signatur yang ada di Kokok. Ini ada selimut. Nah, waduh, ini apa ini? Jadi saya dan tim itu tak buka nggak apa-apa ya Mas, buka aja dengan cerita ya. Ini nasi soalnya. Oh ini nasi. Gitu nggak apa-apa Mas, tak buka ya Mas dulu. Ini saya nasi terus. Pengen jualan nih kok, sing biasa-biasa ini malah kayak kancane. Oh gitu. Aku sing rada beda ini campur Jawa kau ya. Nggak apa-apa Mas, ini channelnya nanti ditonton di Taiwan. Jadi bahasa Jawa nggak apa-apa. Sama TKI gitu ya. Nah aku pengennya ini sesuatu yang beda. Kalau bikin geprek biasa kok. Biasa. Kurang keci-keci ya. Kalau ada ide apa ya itu. Kebetulan saya kayaknya ini dibikin agak ini lebih karena Gen Z targetnya Gen Z pengennya sesuatu yang selalu beda. Apapun itu gitu. Makanya saya kalau dikasih menu telur gimana? Kok telur kurang anu ya, tapi telurnya biasa ijian. Biasa. Telur. Tapi telurnya modifikasi. Kita balut aja. Jadi ayamnya itu kita balut telur. Oke. Gimana? Wah, kayaknya masuk. Kebetulan jadi bestseller juga. Namanya apa Mas seperti? Selimut. Selimut. Iya. Ngomong-ngomong selimut sih Mas tak injeng sih. Kurang adus Mas. Oh, mulai. Bojone teko. Wah. Nah, kebetulan kan selimut itu ada yang dibalut saus juga. Ya. Ini ini sausnya. Saus barbecue. Nah, kebetulan anak-anak Wonogiri itu cenderung sukanya yang manis. Nah, jadi
Saya kasih yang mana? disiram di mananya, Mas? Siram Di sini ya? Situ Kayak kan. pengen tau, Man. Pengen Aman, nukar aman, aku aman, terus aman. ramangan di sana. Oh, ini toh. Ini menu selimut ini ya, Mas ya? Iya, signatur dari Kokok sendiri. Wih. Ya mungkin saya yakin di tempat lain mungkin belum ada. Kalau ada mungkin ya duluan saya gitu. Iya. Kemungkinan seperti Selimut itu, anu Mas. nih, lapmu. Utah. Kalau yang ini apa, Mas? Kalau yang ini saya baru rilis bulan kemarin, Oke. namanya Chicken Lava. Chicken lava. Iya, itu. oke. Tadi Mungkin terinspirasi dari banyak-banyak apa tuh menu-menu yang ada Menu di yang lagi hits lagi gitu hits juga ya. Saya bikin sesuatu second opinion. Second opinion. Iya, kalau mereka nggak suka geprek atau pengennya cuma makan yang lain itu misalnya berdua saya sama Mas Tom itu maksudnya pengen makan aku pengen geprek no kebetulan saya nggak suka saya bosan geprek ada menu lain nggak lah ada pilihan kedua tuh salah satunya chicken lava Pedes berarti ini, Mas ya? ada levelnya juga Mas dari 1 sampai 5 Ini mamen we. Aku tak mamen sing selimut. Oke. Beneran. Kita cek. Sedih kamu. Oke. Mas, aku boleh maem nggak ini? boleh silakan Mas Kebetulan aku 3 hari belum makan ini, Mas. siap BTW ini ada kejunya, guys. iya keju Mas Sing koyo kekinian kan enek keju nih toh. itu nanti anu Mas Bagaimana ini? Cara menyeratainya gimana ini? Pengen tahu. nanti gini toh terus gini Mas Bukan. Beda dong, Mas. Gini. Enggak dong. itu di anu aja dioles Mas Oh, dioles. Ini kalau dalamnya isinya selain ayam apa aja, Mas? ya karena kita menunya itu memang spesialis ayam jadi semuanya berbahan dasar ayam Mas Oh, oke. Tapi ini Kayak ya ayam memang yang sudah seperti dibumbuin juga ya ayamnya. iya sama. Enak iki, Mas. Mungkin nganggo sambal bawang enak ramasan kono, Mas. Sambal bawang ada juga. ya levelnya itu kalau paling pedas kita campur jadi satu dalamnya Oke. Ben aku mam cek terkasih engko meneh jam kas ini oleh. Oke. Ini berarti chefnya siapa, Mas? Chefnya? Apakah jenengan sendiri saya merangkap? sendiri sama Enggak mungkin, maksudnya jenengan dewe gawe. iya kebetulan saya Karena aku ndek bocoran iki jenengan ini bukan orang-orang yang biasa loh ini, Mas iki. Kok bisa apa nih? Apa yang membedakan beliau dengan Makanya orang aku biasanya? agak orang mungkin iki masih masak. Iki Mas iki musisi loh, Bro. Serius. Serius. Musisi Mas hari ini. Musisi tapi Musisi, ya. bisa Waduh, masak. Mas. Musisi tapi bisa masak. Bisa masak, kayak musisinya iki ora sing pop ngono. Oh, terus? Metal, Bro. Metal? wah masnya itu anu Iya. besar-besarkan Mas Kayak bentar. Musik metal terus buat industri kuliner kayak gini tuh sebenarnya apa yang membuat Mas seperti ini? gimana ya kalau mau bilang itu mungkin kayak impian masa kecil mungkin ya. Saya dulu memimpikan sesuatu yang hampir tidak pernah bisa saya capai dulu impiannya karena mungkin saya dari orang yang biasa aja. Backgroundnya dari orang yang biasa. Melihat teman-teman yang lain-lain itu udah punya pencapaian di umur segitu, dan saya masih belum jadi apa-apa gitu. Itu makanya saya piye carane bisa jadi sesuatu. Kebetulan sebelum berbisnis di bidang kuliner itu saya memang suka main musik gitu. Oke. Berarti musik dulu baru masuk ke kuliner. Iya, memang seperti itu. Gitu, Mon. Musik itu kadang lebih dulu musiknya dari apa ini kuliner kokoknya iya. Iya, bisnisnya kuliner. Heeh. Tapi mungkin ya musiknya itu ya juga bisnis, juga hobinya memang senangnya di musik gitu ya, Mas. Iya. Oh. Oke. Terus Mas itu apa? Pegang opo gitu? Iya. Sebagai di ini ya, kamu belum tahu juga kan bandnya namanya apa? Belum tahu, Pak. Belum Kamu tahu aku. bukan orang Wonogiri kamu. Lah apa itu? Ini metalnya Wonogiri. Tale Wonogiri. Sisi Kidul. Sisi gitu. Sisi Selatan. Sisi Selatan, Mas. Sisi Ya. Selatan. Sisi Selatan aku mau ya juga. Ini ada kayak bonus apa iki mau jenenge bros iki Mas. Pin. Bahasa aku bros. Aku tak pasang ya Mas.
Oh ini logonya sisi selatan ya? Iya, logo terbaru. Berarti Mas siapa tadi namanya lupa. Mas Hari. Mas Hari. Nah, Mas Hari ini di sisi selatan udah lama berarti? Berapa tahun Mas kalau di sisi selatannya itu? Mungkin seumuran anak SMA, 17 tahun. 17 tahun? Iya, Sampai dari sekarang? tahun 2008 sampai sekarang. 2008. Iya. 2008 mulai musik, terus ini tahun 2018. 10 tahun itu di musik dulu. Menggeluti musik itu apa memang ada pekerjaan yang lain juga? Ya ada pekerjaan lain mas. Tapi belum ke bisnis. Sebenarnya saya dulu juga budak korporat dulu juga. Oh iya betul. Ya. Karena mungkin ya capek, itu kan kenapa sih? Kita selalu bekerja, itu bekerjalah dengan giat sekeras-kerasnya. Kalau kamu sudah bekerja dengan giat, apa itu? Kamu akan mendapat reward yaitu mobil di depan garasi bosmu. Nah, itu. Oke, nice. Makanya kenapa aku nggak jadi bos aja gitu. Oke. Jadi Nah, karyawanku yang bekerja dengan giat biar supaya nanti saya bisa beli mobil baru gitu. Bukan karyawan saya. Gitu ya. Siap. Ngono man. Oke, pola pikirnya Pikirnya sudah upgrade Iya. kayak gitu. Karena memang apa itu suatu kecemburuan sosial ya, karena saya jadi gini terus kenapa orang lain bisa seperti itu. Saya mencoba, sebenarnya saya dulu nggak cuma ini mas, banyak sekali yang saya coba. Kebetulan keberuntungan berada di ayam gepuk seperti ini. Dulu juga saya juga buat martabak juga, namanya Demrongos itu. Iya. Itu juga sebelumnya sebelumnya saya bikin minuman juga. Saya masuk di event-event kuliner gitu. Cuma memang untuk proses memang selalu gagal. Saya selalu mencoba aja. Coba terus. Siapa tahu saya hancur lebih dalam atau gimana. Kebetulan saya beruntung aja ini mas gitu. Tapi kan dari sekian kali mencoba pastinya kan ini tadi. Saya menemukan banyak pengalaman. Yang namanya untung itu tadi kan dari beberapa kali mencoba toh Mas. Iya memang. Yo enak wae tapi yang pertama langsung untung ya juga ada, tapi kan Juga ya ada. beda-beda lah kayak gitu. Ya dari seorang musisi terus usaha kuliner, berarti yang dibilang cukup berhasil kokok ini ya. Iya. Yang paling berhasil dari tadi martabak, terus ada bisnis minuman juga. Terus juga bisnis pomade juga saya, bisnis kaos juga. Pomade juga Mas. Tapi Dulu sekarang udah. 2015 sampai 2018. Oke. 4 tahun. 4 tahun. Ya, cuma Pomade. saya terbentur di perizinan atau gimana, mendingan saya cari usaha kuliner yang lebih mudah kemungkinan Lebih ya. mudah. Oke. Ini tadi lokasinya tahu nggak di mana? Ya kamu tahu loh. Ini Di apa tahu. loh? Di lokasi ini CCC di ngetas ya Mas, aku ngetas. di Wonokarto. Nah, tuh. Iya, bener gak sih situ daerah Wonokarto? Iya betul. Jakarta. Saya lihat di TikToknya itu memang tempatnya cozy banget toh. Ada apa namanya anak-anak muda, gensi-gensi itu. Terus aku lihat juga artisnya Wonogiri, Kak Ika juga di situ ya. Iya. Sempat mampir. Saya undang ke situ. Mau ya? Itu mau juga. Mau mas. Mau. Oh mau mas. Enek anu toh. Iya mau mas. Oh, no. Siap. Mungkin habis ini diundang ke sini aja Kak Ika. Oh iya, sementing gue gelem ngene. Bisa ready, oke. Iya nggak, karena emang Ika dulu temen ya kenal, saya ajak aja di sini. Oh. Dan dia juga support karena kita juga. memang sama-sama anak Wonogiri gitu. Betul. Dan saya mungkin punya cita-cita yang sama, cuma di misi yang berbeda aja. Pengen bangun Wonogiri ini nek digawe luweh maju piye gitu dengan anak-anak muda gitu. Oke. Menunya tadi saya lihat juga ayam gepuk, ayam penyet juga ada ya Mas ya. Ayam gepuk aja. Mas. Ayam gepuk aja ya. Sama chicken lava. Oh, chicken lava. Chicken lava yang tadi. Enak sih, enak. Kau wes nyoba pedesnya dong mau? Pedesnya sudah Kalau kerasa. ini nggak begitu pedas mas. Ini level berapa tadi Mas? Ini level 1 aja. Oh, level 1. Tapi yang pertama enak. Terus yang kedua pedesnya menurutku kurang sih, Iya. Tadi ada level-level Ada levelnya mas. sampai berapa itu Mas? levelnya? Sampai 5. Oh, sampai Iya. Sampai 5. Berarti yo aman lah yo, misalnya siapa gitu, sing rapate pedes 1, kalau pedes banget 5 gitu ya. Iya, kita lebih ke fleksibel aja mas. Gitu. Iya, menyesuaikan lah. Kan, Iya, betul, nah, aku memang suka pedes Mas. Biasanya gitu. paling pedes kayak gitu. Tapi kan juga enak sing cemen-cemen kayak Iya. gitu itu. Ya, 1 aja sudah cukup. Sing level sing manis Mas, malah dulu sing manis. Ayam malah dulu sing manis kayak gitu. Selain di Wonogiri tak
lihat tak baca-baca juga itu ada juga di mall-mall juga. Iya, saya mencoba untuk ekspansi keluar kota. Gimana tuh caranya UMKM tuh nggak cuma jago kandang, aku pengennya seperti itu. Aku juga harus tahu atmosfer di luar kota seperti apa. Ternyata memang persaingan lebih berat juga di kota. Karena Tapi sampai saat ini masih tetap bertahan. apalagi di mall ya Mas ya. Iya, Di mall lawannya juga raksasa. Iya. Tapi masih eksis sampai sekarang. Saya mencoba untuk tetap eksis apapun itu. Kalau di mall memang saya mencoba. Di situ keuntungannya saya hanya berjualan. Saya juga bisa membranding itu gitu. tadi ya. Feedbacknya nggak cuma satu titik, cuma feedback di tempat saya yang di Wonogiri itu juga terbawa. Brandingnya itu Iya, tadi ya. gitu. Oke, mungkin nek kono ya untungnya ora sepiro timbangnya sing ning kene, tapi Di sana dilihat dari nilainya memang sepiro tapi memang brandingnya itu lebih Iya. kuat lagi. Jadi marketing itu tidak hanya mencari keuntungan tapi juga impact dari branding itu juga. betul, panen nggak harus besok, Mas. Panen tidak harus Oke, besok. nice. Kata-katanya, panen Nice. tidak harus besok. Terus untuk menggait anak-anak muda di Wonogiri, ada promo-promo khusus nggak Mas? Apa misal enek strategi apa gitu neng untuk menggait Gen Z ben teko gitu loh? Salah satunya saya mengajak Mbak Ika itu karena memang dia kan mulai dikenal banyak. Terus saya sempat ikut di media sosial berbasis kuliner, yaitu saya ikut di situ, saya ngiklan di situ. Ya mungkin saya di umur sekarang itu dulu di zaman itu mungkin tidak seberuntung zaman sekarang. Media sosial selalu mudah dicapai. Selalu mudah. Iya. Menjangkau lebih cepat, lebih luas juga kayak Betul gitu. sekali. Dulu aku memang ini mungkin di tahun 2018 itu banyak sekali usaha-usaha ini yang hanya mulut ke mulut. Dia lebih percaya mulut ke mulut. Iya, Tapi dulu. kenapa hanya strategi itu? Walaupun mulut ke mulut prosesnya terlalu lama. Terlalu lama Mas. Ada Bener. media yang Konvensional bisa digunakan dan harus terlalu cepat, yaitu handphone kan. Betul. Iya, itu. Jangkauannya lebih cepat, lebih luas. Kebetulan di tahun itu TikTok belum meledak. Iya. Ya, saya pakai Instagram. Baru Instagram. Saya bisa add di situ. Ada selebgram yang lumayan laku. Saya jaring di situ, saya ajak di situ kolaborasi di situ. Kolaborasi. Itu Mas. Itu. Tapi ya pinter juga sih. Maksudnya melihat peluang juga. Terus tadi variasinya juga dilihat sing ayam biasa. Menu-menunya banyak. Biasa tuh ayam perlu biasa, modifikasi lah. modifikasi. Terus tadi melihat sosial media, karena Mas Hari ini tidak hanya sekedar owner ataupun co-founder, manajer juga katanya Mas. Merangkap kabeh Mas. Merangkap semua ini. Dirangkap semua ini, luar biasa ya Mas. Kalau manajer bukan saya. Oh bukan Mas ya, oke. Oh, ada orang berarti. Ada orang lagi ya. Kak saya itu. Kakak saya. Enggak, untuk proses ini memang orang-orang melihat, kok gampang. Jangan, di tahun-tahun setelah Covid memang kita sudah panen ya. Di sebelumnya memang saya itu door to door. Memang enggak rumah ke rumah ya, tapi sekolahan ke sekolahan. Saya bawa leaflet promo. Kokok itu membuat anak-anak gen Z yang selalu menepis Wonogiri itu seperti apa, saya kasih langsung leaflet ke orang yang langsung Masnya. Mas, SMA mana, SMA sini? Nih silakan datang. Itu mereka, ini apaan sih? Kamu pasti belum percaya, saya kasih voucher potongan harga. Dulu sampai seperti itu. Dulu sampai seperti itu. Biar mereka tuh tertarik. Setiap orang kan hanya tahu aja kan. Kapan-kapan, aku pengen cepet, tak kayak potongan harga Mas. Masa kamu nggak tertarik? Oh iya Mas, siap Mas. Besok saya ke sana. Pinter Mas. Langsung. Saya nggak bicara untung dulu untuk awal startup ya. Betul, karena awal ya Mas ya. Saya pengen mereka kenal siapa dan apa itu makanan yang saya jual gitu. Kalau kamu kenal, kalau kamu oke dan kamu cocok, kamu menjadi marketingku tanpa aku bayar. Itu. Iki enak loh, iki enak. Ayo Ron. Ayo Ron. Itu risiko saya. Kalau memang non saya, kalau emang
enggak kurang dia bilang apa adanya, ya itu memang resiko saya. Iya. Ya, cuma kalau kan ini memang seperti gambling ya. Iya, betul. Kalau emang masuk, kamu jadi marketing saya. Oke. Sistem marketingnya seperti itu. Sebelum ada sosial media, apa isone, get uang, get anak muda, Kasih terus promo, semua cara dilakukan gitu. Semua cara lah gitu. Oke. Nah, hal-hal kayak gitu kan mungkin iso apa namanya? Iso sinau lah ya Mas ya. Iya, Mungkin ya golek referensi atau tekok kancane metode marketing wis kepiye. Nah, tapi nek sing saus-saus kayak gini nih Mas. Resepnya gini Mas. Ora mungkin nek belajar dhewe, masa belajar dhewe juga. Iya, saya belajar sendiri memang itu. Saya Tenan, memang- Mas. Untuk saus memang saya ada inspirasi dari beberapa teman. Cuma saya mencoba untuk meramu. Kebetulan basic orang tua saya juga di kuliner dulunya gitu. Oke. Berarti ini juga ada sentuhan-sentuhan dikit dari orang tua untuk kayak njajal Pak wis Bu Iya. kayak gitu ya. Cocok urung gitu. Iya, gitu. Salah satunya seperti itu. Gitu. Saus semua saya yang bikin sama istri. Ya. Istrinya berarti full time di sini. Iya, sama. Sama juga ya. Oke, siap. Ini ngomong-ngomong gue seret gimana? Oke. Karena ini sebenarnya nek orang yang kamera kan langsung tak entek nih Mas. Ataupun orang ngobrol langsung tak entek nih lu ya aku soalnya Mas. Besok saya undang. Mas. Siap. Nanti aku Oke. tak kesana Mas sama Siap loh. Sama tim rombongan. boleh. Boleh, siap. Oke, saya panggil. Minta minum. Nah, kalau kita tuh produk angkringannya cuma satu Mas. Ini kan semua apa jenenge properti KB Mas. Nah, yang kita jual tuh cuma satu tok, es teh tok Mas. Oh. Nah, ini ada Mbak Dina ini. Tak lihat juga Dina ini. pernah ke Kokok kemarin. Oh iya, Mbak. Kalau tapi yange itu beda-beda Mas. Oh alah, iya. Aku tahu kemarin yang gondrong, terus yang kemarin itu yang agak. Yang gondrong pakai hijab toh. Oh, pernah kesini enggak? Nggak usah sisi separuh. Nah, iya. Pernah, sering malah. Pernah dekat rumahmu toh? Iya. Loh, banyak yang terus juga. Enggak sih. Oh, lo deket sama rumah. Tapi memang kalau lingkupnya tempatnya jenengan ke tempatnya dia tuh dekat karena mainnya dia itu ke Solo, ke Jogja kayak gitu Mas. Jadi masih gitu, iya. dibilang dekat ya. Mbak sapa wingi ning gone Mas Hari ning Kokok kan. Apa ya? Karo mantanmu tau mesti. Aku memang angger sedina kowe ketemu ning ngendi ngono tak pergoki sesuk wis dadi mantan Mas. Jadi setiap hari itu jadi mantan dia Mas. Mbah, apa sing didoleki kowe iki? Sehari jadi mantan. Ya karena karo mantanmu toh. Mesen sing ndi kowe? Kalau yang paling tak suka itu yang barbecue. Oh, barbecue ya memang. Ada Mas, juga. beneran ada? Ya ini barbecue Oh, iya, sausnya iya. Mas. Iya, deh. Ini loh, saya kasih. Makanya saya bilang anak Wonogiri memang suka yang cenderung manis. Gitu. Oh, iki senengan mungkin. Iya. Tuh. Terus ijek karo mantanmu lagi. Ya enggak kan udah jadi mantan. Oh, berarti restoran barbecue jenenge. Apa? Jadi ini barbar. Barbar. Ya wis sesuk karo mantanmu sing sijine dijak ning rene. Ora apa-apa to Mas saya bawa mantan Oh itu siap apa-apa Mas, ya. siap Mas. Memang Kokok itu jadi biro perjodohan tanpa kita sadari juga. Iya. Orang pendekatan dijak Kokok. Ning Kokok kae kayaknya. Tapi tempatnya aman toh Mas? Maksudnya ora tempat yang tersembunyi toh? Enggak ada Mas, kita selalu siap CCTV. Oke, Jadi kalau oke. terjadi apa kita lihat bareng-bareng. Oh, oke. Jadi gitu aja. Oke. Ya udah. Urusan dulu. Oh, iya. Nanti ke Kokok ya nanti sore ya. Monggo Mas diminum lagi Mas. Siap. Gitu Mas. Jadi memang kebetulan saya juga asli Wonogiri dan saya cinta Wonogiri itu, dan saya lihat sedikit agak sedih dulu di zaman saya itu mereka selalu mainnya ke Solo. Iya. Caca Nom pengennya Solo. Dia gitu. cari kafe yang ada di Solo, dia cari sesuatu yang baru di Solo. Jadi saya berpikir kenapa nggak berbisnis di sini aja? Ya. Orang-orang yang ke Solo tak cegati. Ngapain kamu di Solo? Hanya untuk cari spot-spot yang bagus. Wonogiri, Aku mencoba bagaimana caranya kok tak bikin sedemikian rupa. Memang saya dibantu banyak orang ya Mas ya, untuk segi arsitek, segi tempat, segi apa itu namanya, desain grafisnya juga, desain interiornya. Biar supaya apa? Anak-anak Wonogiri itu percaya kalau di Wonogiri ada sesuatu
Yang nggak kalah juga yang di Solo. Ora kudu adoh. Ora kudu aja. Neng Wonogiri wae. Gitu. Dan saat ini memang perkembangan atas kuliner ini, tempat-tempatnya, Instagramable-nya. Iya, saya mencoba itu, Pak. Itu memang penilaian dari orang ya. Saya hanya mencoba, semoga bisa diterima sama teman-teman gitu. Iya. Kadang tuh kalau ke tempat itu nggak cuma nyari makanannya sih. Iya, cari nongkrong tempat bisa, fotonya, PDKT juga bisa kayak mbaknya tadi itu. Iya, betul. Dibawa itu juga gitu. Dan saya yang agak sedikit mengharukan itu, terkadang teman-teman SMA anak-anak itu hanya untuk makan ke tempat saya dia pakai sepatu, berdandan, pakai baju yang rapi ya itu. Itu aku, wah iki kok Wis dadi ngono Mas. iki ra kaya nek aku dolan ning Solo aku harus seperti itu. Tapi saya ke Wonogiri cuma deket situ ya aku pakai sepatu. Oh iya berarti segmennya mungkin dapat itu gitu. Seneng Mas gitu. Mereka datang dengan cara menghargai dirinya sendiri gitu. Ya, aku mangan aku tuh ganteng gitu. Iya. Betul Mas. Karena tadi loh Mas, paketannya itu tidak hanya sekedar golek makan toh Mas. Betul Mas. Tempat juga, tempat yang menjual. Momen sing dicari, Suasana. siapanya kayak gitu-gitu. Makanya iki loh sing gawe mungkin nek dhewe kira payu-payu ki mon. Iki sing digoleki apa ngono lho. Ilmunya. Ilmu apa? Ilmu dari Mas Hari. Iya, tapi kan nek Mas Hari sudah selesai, ora enek sing rene meneh, ora enek sing jajan. Enggak ada sih. Mungkin nanti tak minta saran sama Mas Hari. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Diapain ini Mas angkringannya gitu ae. Ya karena yo salah lokasi ki mau kok dhewe ning jero ya apa yo nek sing tuku ya Mas ya. Oke. Ini keren juga Mas ini Mas. Ya apa adanya Mas. Bukan lebih ke keren sih, tapi emang adanya ini sih, adanya ini. Kalau harga-harganya Mas, kalau segini berapa? Di range harga itu mulai dari 15 ribuan 15 sampai ribuan. 25 ribu Mas. 25.000. Iya. Snack-snacknya itu juga ada selain ini. Ada juga Mas. Apa Teman-teman? Ya kita ada kudapan-kudapan manis. Kebetulan martabak saya yang demen itu saya jadikan satu di situ. Jadi teman-teman yang nggak suka makan berat ada pilihan lain. Aku pengen nongkrong tapi aku gak mangan. Gitu. Aku bisa ada snack, ada kopi juga. Itu kita ada milkshake juga. Minuman yang berbasis susu juga ada. Jadi teman-teman nggak pengen makan, aku pengennya cuma nongkrong aja. Cuma kan kalau nongkrong aja kan nggak enak. Bisa ngopi aja di situ bisa. Ngopi tok bisa Mas? Bisa. Komplit berarti ya. Soalnya aku tadi pas kesana cuma pinginnya nasi tok. Ternyata kamu lihat di sana ada kopi, terus ada tadi martabak tadi. Juga french juga ada. Ya itu cocok buat anak-anak sekolah yang keluar selesai jam pelajaran, kerjain tugas, budgetnya kan biasanya ora patek akeh nek anak sekolah, ngopi tok. Jangan salah Mas. Apa bahkan dulu ada anak-anak SMP pulang sekolah ke Kokok itu orang sekitar 20-an Mas. Orang 20-an ke Kokok. Dia datang cuma beli es teh 7 urunan. Enggak masalah. Betul masalah. Aku datang aja. Aku yakin kamu pulang dari Kokok pasti ada feedback yang baik dari saya. Kamu pasti bercerita sama teman. Aku butuh es teh semono tok iso nongkrong suwe. Enggak masalah aku Mas. Sing ngedoli ora mentolongi aku lho. Ora ditunggoni lho aku. Biasanya nang kono kon diusir-usir ini ora Mas ora. Ditokni wae. Nggone apik resik ngono Mas. Saya mencoba memfasilitasi buat siapapun. Ya, itu aja Mas. Itu. Oke. Cuma ya gak kaget aja. Ya tapi ya sebenarnya dalam hati ya sadar yo. Kayak ini men. Ya sadar. Aku juga gitu wah. Rame. Wah. Sip. Wah. Aku bikin dokumentasi Mas. Dokumentasi dek. Bener apa? Jajan mau. Coba beli S7 Mas. aman, nggak masalah gitu. Oke. Yang penting dia senang. Terus nanti jadi omongan baik. Iya. Temennya sing mesene 7 mau mesti karo yange balik meneh dengan sing liyane. Berkali-kali kayak gitu loh. Ada berkah tapi tidak sekarang. Itu Mas. Ya. Yang saya cari itu Mas. Apa mau Mas kata-katamu mau apa Mas? Panen tidak harus hari ini. Tidak harus hari ini loh. Jadi tagline-nya Padium ya. Iya, karena banyak pengusaha gagal, nah dia selalu menyerah
di momen seperti ini kita kan jualan nggak harus hari ini laku besok laku, enggak Mas. Ya. Tuh. Ada yang namanya hujan itu orang juga nggak mau beli, tuh kan. Dan nek sesok sepi kamu menyerah, padahal minggu depan kita nggak tahu, mereka akan datang lagi, kita nggak tahu. Betul. Kamu sudah menyerah, kamu sudah selesai, orang ternyata minggu depan atau tahun depan orang mencari kamu sudah nggak ada. Kamu gagal di situ. Ya karena kan ya kalau saya bilang sedikit enggak sih Mas, karena banyak banget yang memulai usaha itu dilihat mungkin saya melihat seminggu 2 minggu terus baru gue ora enek Mas. Iya gitu. Itu nek dari Mas Hadi seperti apa? Apakah memang ada batas waktunya seminggu 2 minggu itu tadi terus nyerah? Apa memang ada batas waktunya? Dulu memulai kokok apakah langsung rame? Kan enggak toh? Iya enggak juga sih Mas. Cuma saya memang di momen yang pas, beruntung saya di momen yang pas. Kebetulan ada yang namanya antar pesan online itu baru masuk di Wonogiri tahun 2018 itu. Kebetulan saya langsung mendaftar juga di situ. Gitu. Dan di tahap 3 bulan pertama itu memang mungkin rame. Bulan berikutnya itu segmen orang-orang bosan pasti ada. Nah, gimana caranya kita mencoba inovasi yang baru atau mencoba marketing yang lebih di suasana yang lebih luas, gitu. Biasanya tetangga, teman yang datang, kan selama-kelamaan habis. Aku mencari yang di luar itu konteksnya. Nah, makanya saya bilang panen nggak harus hari ini, itu. Tidak semua orang harus beli ke tempat saya, tapi saya harus mencari yang lebih luas itu. Loh Pak Tani aja itu panen 3 bulan loh. 3 bulan. 3 Dia bulan harus baru keluar panen. pupuk, keluar air, keluar pupuk. Feedbacknya belum selesai, 1 bulan nggak mungkin selesai toh. 3 bulan itu masih ada wereng, masih ada badai, masih ada hujan, masih ada hama yang lain. Nandur meneh tetep. Ngayal. Yo Nggak ngayal sih. Emang dia emang prosesnya seperti itu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi. Tapi kalau Pak Tani kan udah tahu prosesnya. Kalau pengusaha kita nggak tahu keberuntungan itu kapan aja, 3 bulan atau 1 tahun atau 1 bulan. Ya kalau saya memang ada spend itu ya, budget yang lain. Untuk kalau memang sepi, saya tetap harus itu. Dan saya mencoba untuk harus fresh. Kalau memang saya harus rugi sekarang, nggak masalah. Saya harus ada tabungan untuk depannya itu. Kedepannya lagi. Iya Mas. Tapi kalau seperti itu kan juga jenengan harus memikirkan juga terkait dengan ya kan ini pakai modal juga. Ini yang saya bahas nanti. Modal juga. Terus menghadapi itu yang tadi jenengan jelaskan kan pasti juga di awal udah keluar banyak, terus menghadapi itu kan sebagian orang pasti udah nyerah di awal Mas. Kalau jenengan bagaimana? Kan yo mikirnya modal ke depannya kayak gitu ya. Seperti apa? Kebetulan saya bukan orang-orang dari keturunan orang kaya. Saya orang biasa. Kalau kata siapa tuh selebgram anak kecil tuh lebih baik jadi pewaris daripada perintis. Balik, lebih baik jadi perintis dari pewaris itu ya. Kebetulan saya juga perintis Mas. Perintis juga. Bahkan kalau bisa dibilang itu kokok itu modalnya minus Mas. Dari hasil minus, bukan dari hasil jerih payah orang tua. Minus itu berarti ngutang. Saya memulai itu saya masih punya utang. Mau dibocorkan atau rahasia utangnya berapa? Utangnya ya lumayan sih Mas. Di bawah. Untuk awal startup awal kan saya nggak langsung gede kan Mas itu ya. Saya ada aset motor dari orang tua saya. Saya maksimalkan untuk kalau boleh bilang ya, kalau nggak boleh nanti bilang silakan disensor. Saya kur ya tuh. Maksimalnya berapa? Saya ambil. Wes. Jenengan berarti ambil resiko untuk ambil kur untuk memulai usaha ini. Iya betul Mas. Tapi masih jadi budak kupuret tadi tapi sudah enggak? Berarti all in Mas. Jadi gini Mas. Di tahun 2015 itu saya resign dan saya di umur 30 itu Mas.
Dan kalau bekerja itu kan di bawah 30 tahun. Betul, nek arep golek kerjaan Saya Mas. sudah iya, bisa. iya, Padahal saya sudah capek kerja di Iya. umur 30 itu. Saya harus mencoba apa gitu. Nah, saya mencoba itu di martabak itu gitu. Yang kedua, kok masih hanya untuk bisa buat jajan. Aku pengen spend untuk hidup Iya. gitu. Karena cita-cita saya hanya pengen jadi musisi dulu, Mas. Cita-citanya Hanya pengen jadi musisi gitu. Aku pengen bersenang-senang aja. Bekerja Hidup itu dari untuk musik. bersenang-senang, hidup dari musik. Ternyata tidak seberuntung itu aku di musik itu. Saya mencoba untuk di kuliner itu. Ya, mencoba untuk kokok dengan tim saya, pasangan saya itu dulu ya, sekarang jadi istri saya. Piye iki? Aku nggak ada modal, Mas. Aku nggak ada modal. Lah piye iki? Gitu. Kita kan ngemis nggak mungkin, gitu Ya. kan. Kita punya kaki, punya tangan, punya otak, punya pendidikan yang lebih jelas. Ya satu-satunya saya punya aset apa, kita gunakan itu. Nah, tapi ya itu modalnya satu, tanggung jawab. tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Oke. Saya harus tanggung jawab gimana caranya bisa berproses dengan baik. Jadi saya mengurangi yang namanya main, ya kan? Yang penting fokus di ini. Fokus di situ. Buat teman-teman Gen Z, Gen Z, kalau kamu punya usaha kamu harus fokus ya. fokus dulu. Nggak cuma banyak omong aja. Aku punya Pengen usaha ini, pengen ya. itu. Ternyata besok kamu menyerah itu. Wis nek konsepnya lah jalan dia Mas ya. Banyak teman saya itu. Saya sekarang juga minder. Saya punya kokok dulu di Rombong 6 kali 2 meter tuh. Teman saya, aku mau nggak usaha Mas. No. Aku juga punya usaha itu Mas. Saya bisa bikin jus gini. Wah, saya minder Mas itu. Iya. Wah, aku mulai dari nol, aku dari utang gitu. Teman saya udah bilang gitu tuh, wah hebat kamu. Oke, nggak apa-apa. Saya bilang dek. Saya mencoba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya mulai berkembang. Saya, bro, usahamu piye? Borong Mas. Belum buka Mas. Borong buka orang sido. Nah, piye? Aku sudah mulai berlari. Kamu presentasimu bagus banget dulu gitu. Saya bahkan termotivasi sama kamu. Iya. Kok kamu belum berjalan gitu? Gimana? Ya ternyata berat Mas. Banyak yang dipertimbangkan. Berarti memang usaha itu kadang mikir carry melayu dhisik nih. Tapi ya harus kontrol gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, setelah itu mulai ada agak sedikit settle ya Mas ya. Ya puji alam semesta terjadilah COVID. Dan itu kerugian besar bagi saya gitu. Beberapa outlet yang di Solo saya tutup, itu sebelum saya di mall itu, saya pulang lagi di Wonogiri, tak besarkan di Wonogiri, dan ternyata saya punya ide di salah satu musibah COVID itu. Malah muncul ide itu, aku harus biye. Ternyata ada 2 otak tuh lebih mudah. Lebih mudah. Okay. Nah, saya ada timnya itu istri saya sendiri. Iya yo, ini usaha semakin susah karena memang sekarang di era apa itu COVID itu, belilah usaha teman terdekat kamu lewat media sosial yaitu WA. Sekarang di apa itu masa COVID itu orang belanja itu lewat WA. Saya masak ini, siapa yang mau beli gitu. Dulu. Saya dulu kalah di itu Mas. Malah kalah di situ. Iya, karena COVID nggak boleh kemana-mana. Betul. Dia lebih percaya ke teman-teman. Gitu, jajan di temennya dikirim. Gitu. Wah, iki kudu luweh mikir berarti apa ya. Mas, aku pengen tak gedeke. Wah, itu aku bingung juga itu. Malah di kondisi itu pengen bedekne lagi. Ini diluaskan, dibesarkan. Aku pikir itu, kok ini ide yang gila ya. Harus gimana lagi? Kita nggak ada cara lain. COVID nggak ada yang mau jajan ke rumah kita, paling cuma online, ya kan? Dan omset berkurang jauh banget loh. Ya. Oke, ternyata di situ ya yang saya katakan tadi, panen nggak harus hari ini. Oke, kita bangun lebih besar dengan, mohon maaf ya, dengan utang juga yang lebih besar.
Saya bentar Mas, tak potong dulu Mas. Oke. Berarti tadi kan ngambil kur untuk membesarkan Untuk memulai usahanya dulu. Terus yang tadi jenengan juga bilang ada beberapa outlet itu berarti sudah kokoh di situ. dulu udah Muncul Covid, tinggal Covid. di Wonogiri sama satu di Solo itu tadi. Solo itu setelah Covid yang itu. Setelah Covid, Yang Solo sebelumnya itu ada di Mojosongo sama di Colomadu itu outlet, Mas. sebelum Covid atau pas Covid menyerang itu kurnya udah lunas Mas. Sudah. Terus mau digedein lagi berarti ngutang lagi. Utang lagi, Mas. Nah terus itu lagi Mas. Ya kita bikin semacam kafe. Kebetulan saya punya banyak temen ya, alhamdulillah saya punya banyak temen yang mau membantu dengan membuat itu, mendesain juga. Ada teman arsitek Wonogiri juga, mendesain kafe saya. Oh ya warung lah ya, warung itu. Dia, aku butuh bantuan banyak ini supaya lebih instagramable. Oh. Saya yakin COVID akan berlalu. Setelah berlalu, aku yakin saat COVID selesai, orang pasti keluar pada jajan. Betul. Dan saya sudah siap itu. COVID Sudah hampir 2 prepare tahun, hampir 2 pembangunan itu sekitar hampir 1 tahun. Itu. Makanya saat COVID selesai, saya sudah jadi warung saya. Sudah siap. Dan mereka baru mau memulai. Iya karena tidak kepikiran sampai seperti itu ya Mas Ya, ya. awalnya saya juga mikir nih, ini ide gila yang nggak mungkin saya kerjakan. Karena COVID itu kuliner itu mulai sangat turun penjualannya. Kalau saya besarkan, modal gede, hasil kecil. Tapi disitulah namanya keyakinan, Mas. Ya. Aku yakin COVID akan selesai. Saat COVID selesai, warung saya sudah siap. Gitu. Kemudian alam semesta juga, COVID mulai hilang, warung saya sudah siap, dan saya siap untuk membuat pride baru untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu. Covid selesai, semua udah siap. Itu kondisinya gimana Mas? Sesuai ekspektasi kah? Hampir sesuai ekspektasi. Hampir ya. Hampir sesuai ekspektasi. Berarti memang sesuai dengan plan, sesuai dengan ekspektasi. Iya. Akan boom di setelah Covid. Iya, walaupun tidak 100% sih Mas, gitu. Cuma di sisi lain saya lebih duluan jualan daripada teman-teman yang setelah Covid baru membangun usaha baru itu. Oke. Karena mereka sama takutnya. Aku nggak usaha kuliner di Covid, itu sama saja bunuh diri, gitu kan. Aku menunggu Covid selesai dulu baru saya mencoba kuliner. Ya. Atau bahkan mereka baru bisa membaca setelah apa yang dirasakan saat lagi booming. Oke, karena ber-Covid boomingnya opo lagi FOMO nih bahasa saya ini. Aku tak Ikut-ikut. Ya. Serame iki, melu-melu. Kenapa kamu harus cari pasar kalau kamu bisa membuat pasar sendiri? Nice dream. Betul banget itu. Daripada kowe melok-melok tok, mending Cari pasar sendiri ya. Cari pasar bikin pasar Bikin sendiri. pasar sendiri, bikin pasar itu, sendiri. Saya juga nggak tahu pasar saya itu jalan atau enggak. Ya saya cuma punya modal yakin aja ya Mas ya. Ya. Pasar saya harus laku bagaimanapun caranya. Dan itu udah ya Mas ya. Apa namanya? Seorang wirausaha itu ya duwe feeling sing oke juga gitu ya Mas ya. Seperti tadi setelah Covid lagi bakal booming. Itu lebih ke feeling atau lebih ke nekat sebenarnya Mas? Feeling sama nekat Mas. Feeling sama nekat Karena ya. usaha, kalau saya sendiri usaha itu orang tua kedua saya. Ya. Gitu. Karena saya sudah lepas dari orang tua, sing nguripi aku sopo, nera usahaku. Gitu. Iya. Gitu. Makanya entah itu tak anggap orang tua atau anak saya usaha itu harus bagaimana cara biar saya rawat sebaik-baik mungkin. Betul. Dengan cara awun, karena kue yang bakal nguripi aku. Iya. Kokok inilah tadi. Salah satunya itu. Oke. Saya nggak bilang saya pintar berusaha menjadi usahawan yang baik. Saya nggak bilang aku iso mau coba pasar, enggak. Saya bilang kalau saya beruntung di sini aja. Gitu. Nggak beruntung menurut saya Mas. Cuma iya tadi Mungkin jenengan momen sudah nggak pas beberapa kali Ada effort, ada effort usaha-usaha juga. Mas. Kalau jenengan menyerah di tindakan keberapa ya Pak? Ya, namanya nggak beruntung Mas kalau saya.
mungkin saya bicara yang itu lebih ke beruntung tapi ya nekat ya saya nggak mau jadi orang yang bisa memotivasi orang juga enggak, cuma kebetulan ya kenyataannya saya banyak usaha tek yang bisa jalan hanya ini mas. Ya, tapi kalau nggak menjalankan yang tek tadi, nggak ya, dapat yang ini itu, juga mas. Itu sebagai mungkin modal pengalaman. Pengalaman itu tadi. Ya itu. Gitu yo. Belajar terus ya mas ya. Ya. Intinya belajar terus, kurangi apa, terus strategi ini kayak gimana tuh belajar terus. Timbang sing tadi yang jenengan tadi bilang temennya itu kan mesti di awal itu banyak pertimbangan di awal iya, tadi. Betul. Gue naik ini piye, tapi orang dilakoni, orang belajar dari kegagalan, kesalahan dan sebagainya. Betul sekali. Gitu. Karena cacah nom itu gengsi ataupun konco-koncoku juga ataupun aku juga karena banyak mikir itu loh mas. Banyak mikir iki engko piye itu tadi loh mas. Aku dulu juga sama mas. Karena aku dulu bekerja di perusahaan. Nah, aku bekerja, aku sudah nggak mikir bulan depan gajian. Untuk gaji. Tapi kalau saya keluar kerja dan udah nggak bisa kerja lagi, mau nggak mau harus. Piye carane? Begitu mas, salah satunya. Kepepet. The power of kepepet dan the power of dinyak uang mas. Wah, itu sebagai motivasi saya. Dinyak uang itu yang kayak gimana lagi ya? Berarti enek. Saya dulu juga punya story yang tidak baik, pertemanan banyak kan. Pastinya tuh mas ya. Pasti kan bahkan sampai sekarang pun temenku kerja itu nggak percaya kalau saya punya cover di situ. Oke. Itu nggak percaya. Gitu. Nggak percaya itu karena kamu, gitu. Apa melihat jenengan tuh dulu kayak seperti apa, terus orang mungkin dan orang bakal iso. Iya, gitu. nggak mungkin. Karena kamu orangnya itu apa itu unpredictable dulu orangnya gitu. Kamu tuh kerja ya, kamu teko ya telatan gitu ya. Nggak telat. Kerja nggak selalu sampai target kamu. Ternyata passionku nggak dikerja gitu. Oh nggak mungkin itu. Kamu punya itu ya gojekan tongkrongan yang mungkin didengarkan kurang baik, tapi ya itu emang tongkrongan seperti itu ya di pinggir jurang obrolannya gitu. Iya. Betul. Kamu tuh istilahnya takpal ya, itu takpal tuh. Kamu tuh kapal nggak bakal sukses. Kamu punya kokok seperti itu loh. Ini bukan rezekimu. Ini ujian dari Tuhan. Yeah. Nah, kamu tuh diberi ujian seperti ini. Kamu bakal hancur loh gitu. Aku jawabanku ya kan mereka bercanda, saya jawabanku juga bercanda. Ya justru ujian dari Tuhan, saya manajemen bos. Kita mungkin gitu. Oke. Ya semoga aja nggak hancur dia. Kalau ujiannya itu saya kerjakan dengan bagus, saya manajemen dengan bagus, mungkin ujian besok lagi mungkin lebih bagus gitu aja. Tapi aku kadang juga aneh saya ngomong-ngomong kayak gitu tuh nyumbang modal nggak sih mas? Sebenarnya orang toh aslinya tapi ngopo gitu loh. Saya suka orang-orang seperti itu. Malahan ya mas. Dia bercanda. Ya memang ada juga yang nggak mungkin kan semua orang suka sama kita. Betul. Gitu. Ada yang pikir padahal yuk. Dudu sopo-sopo. Udah sopo-sopone ya toh. Orang ngewangi apa-apa. Seneng ngejat, seneng ngilat, ngomel geleme dhewe. Bareng aku wis jalan nih, aku bilang, wah aku wis sedulurku. Itu juga ada. Pinjam dulu 100. Ngono to, ngerti to omongan mbiyen to. Gara-gara aku ngomong elek kok iso sukses to malah diwalek ning ngono. Tapi kalau nggak seperti itu Mas, saya justru terima kasih sama orang-orang malah seperti itu. Terima kasih. Kalau kowe nggak jadi cambukku, mungkin aku nggak sesakit itu dan aku nggak sebangkit ini. Gitu, mungkin itu aja. Ya itu tak anggap aja, positif aja. Betul. Walaupun pikiran saya dulu negatif terus sama dia ya Mas. Iya. Karena mana ada orang yang dihina apa diomongkan nggak baik itu nggak sakit hati. Iya. Arep itu ngomong ora lo. Ya tapi tetap getem pikiran terus. Justru sakit itu bagaimana caranya aku menyembuhkan dengan cara ini. Walaupun saya tetap sampai sekarang tetap masih belajar gimana usaha saya tetap masih laku dan bagaimana cara usaha saya itu
bisa sampai turun sama anak cucu saya. Iya, betul. Nggak cuma sampai di generasi saya aja. Gitu. Tidak hanya nguripi di masa sekarang, Betul. tapi iso nggo bekal nggo anak-anak iso mungkin. Syukur-syukur bisa buat menjadi inspirasi teman-teman yang lain kalau kamu mau berproses untuk menjadi usahawan. Betul. Itu aja. Aku jujur ya Mas, melihat Koko itu, aku nggak yakin itu apa namanya orang Wonogiri yang punya ataupun foundernya itu orang Wonogiri. Aku memikir Koko itu dari awal memang iki mesti franchise Oh gitu. atau semacam kayak merek-merek sing liyane sing Iya. ekspansi ke Wonogiri kayak gitu. Baru Iya. kenal Mas Hari, baru ngeh Ternyata orang Wonogiri. Orang Wonogiri. Wonogiri ini mana, Mas? Saya Monokarto. Oh, Wonokarto juga. Monokarto kota. Tapi asli saya bukan Monokarto Mas. Di mana, Mas? Giriwono. Giriwono. Iya. Oh, deket juga sih. Dekat. Oh gitu. Nah, rumah sakit Giri ya kan, Mas? Iya. Karena mungkin ada sedikit kecemasan saya sendiri. Ya itu yang saya katakan tadi. Kalau orang-orang Wonogiri saya ajak ke tempatku itu lebih percaya daripada ke kota lain. Ya. Kenapa enggak? Gitu. Kalau aku bisa lebih bersaing daripada kota lain, kenapa enggak harus tak bikin seperti itu, Mas? Oke. Berarti iki Mas Hari ki ora sekedar golek duit tok, tapi enek misi-misi sing Iya. harus terwujud. Walaupun kecil tuh aku pengen membangun Wonogiri itu lebih baik. Nah, iki lah Mas, kayak gitu. sih, besar sih visinya. Iya. Ya tapi salah satu yang kecil tuh. dari tindakan-tindakan ya awalnya kecil itu tadi ya Mas ya. Iya, sebenarnya banyak sekali orang-orang di luar sana yang pengen membangun lebih besar kayak seperti ini juga. Amin. Ya kan. Untuk Awal korporat gitu yang yang seperti ini kabeh. ini kan ya. Dia kan pasti punya misi yang sama. Oke. Aku dari Wonogiri, aku dari kota yang seperti ini. Kenapa aku harus jadi prajurit di luar kota? Kenapa enggak jadi raja di kota? Raja di- walaupun raja kecil. Tapi kan jenenge raja. Oke, nice. Suatu saat raja akan berkembang menjadi yang lebih besar. Betul banget Mas. Oke. Saya tidak menyalahkan teman-teman saya. Saya tidak orang teman-teman. Memang mereka juga punya misi keluar kota untuk merantau, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Saya juga nggak menyalahkan. Itu memang pilihan-pilihan mereka sendiri. Betul, karena Cuma mereka sendiri. saya pengen membangun Wonogiri yang lebih baik aja. Betul. Kamu nggak perlu keluar kota untuk makan yang bergengsi. Kamu kesini aja, di Wonogiri aja. Oke. Dengan harga yang lebih murah. Lebih murah. Tempat yang lebih Tempat lebih proper, bagus, tidak jauh. lebih standar. Cuma itu aja. Saya mencoba seperti itu. Tapi memang silakan teman-teman yang menilai sendiri. Ya. Gitu. Oke, tadi mungkin kita ada pembicaraan terkait dengan memulai sebuah usaha, Mas. Teman-teman ini kadang nontonnya kan orang selesai gitu, Mas. Jadi tadi enak sih kesimpulan ini, Mas. Berarti aku kudu utang ya dari memulai usaha. Iya. Karena tadi mendengar seperti itu, aku kudu utang sih ya. Nah, ada tips nggak buat teman-teman mungkin yang masih muda ataupun teman-teman yang mau mulai usaha? Apakah harus utang? Dan ketika berani hutang, itu apa yang harus dilakukan, yang dipikirkan seperti apa? Oh ya, gini. Untuk teman-teman lah, ya kan teman-teman ada yang tidak seberuntung saya, atau mungkin teman-teman juga lebih beruntung dari saya. Gitu. Kalau tidak seberuntung yang kamu pikirkan, ya jalan satu-satunya memang saya nggak ada opsi lain ya, karena pinjaman modal itu sangat membantu. Ya, tapi kalau punya orang tua yang kaya, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa loh. Banyak pengusaha-pengusaha yang besar itu bukan dari orang dari nol, Mas. Dari nol. Mereka punya privilege lebih dari itu. Ya. Gitu. Saya nggak perlu mencontohkan orang-orang yang punya usaha besar. Usaha besar kebanyakan punya privilege yang besar juga. Kebetulan saya bukan punya privilege yang besar. Kebetulan privilege saya hanya circle pertemanan yang lebih banyak. Ya. Itu buat teman-teman, kalau punya teman yang lebih banyak itu adalah rezekimu. Gitu. Kalau kamu mau usaha, buat teman-temanmu itu datang ke tempatmu dan menjadi marketingmu.
Iya. Itu aja. Kuncinya itu ya, Kuncinya itu. konco, Punya teman di eratne meneh kekancanane, ya sementing positif, aja ditinggalne. Betul. Nek duwe usaha atau perlu bantuan ya saling membantu. Dan itulah sebenarnya Itulah marketingnya pertemanan. Dan satu lagi buat teman-teman yang introvert juga. Introvert kan ada biasanya juga ini zaman-zaman introvert juga ya. Ya, betul. Aku introvert apa? Senggol doang kan biasa gitu. Orang duwe kanca apa-apa. Orang di konco apa-apa. Kamu juga jangan cemas. Usaha ada banyak cara. Ya. Media sosial. Kebetulan saya dilahir tahun yang bukan di teknologi sekeren ini dulunya ya. Di era anak-anak Gen Z, kalian ada teknologi banyak sekali, media sosial juga banyak sekali, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Ya. Yang kalian hanya joget-joget bisa dapat uang itu. Ya. Itu pergunakan buat orang-orang introvert. Saya yakin selebgram yang sekarang ini itu juga banyak yang introvert. Betul. Karena nggak semuanya itu harus membangun sendiri dari nol ataupun menggunakan modal dari nol. Kita bisa memanfaatkan platform-platform yang bisa menghasilkan uang. Iya. Nah, ngomong-ngomong itu Mas, kita bridging sekalian. Apa nih? Ini produknya Regasot juga seperti itu Mas. Oh gitu. Jadi ini sekalian ada souvenir ya. Wow. Jadi produknya Regasot ini mungkin juga cocok buat orang-orang introvert yang dia mungkin nggak punya relasi, nggak punya apa namanya modal untuk membangun usaha dari nol, nggak nge-branding produk. Kalian bisa menjualkan produk Regarspot. Oh gitu Mas. Nah, caranya itu join menjadi affiliate-nya Regarspot. Seperti tadi, konten-konten ya toh, apa namanya buat di TikTok, di Instagram, di Facebook, cantumkan produk kita. Kalau ada yang beli, dapat cuan Mas. Oh gitu, tanpa modal ya? Tanpa modal, ini tanpa Oke. modal. Nah ini sekalian untuk souvenir untuk Mas Hari. Wah terima kasih XL. Ya nanti mungkin bisa dipakai pas sisi selatan tampil. Oh, siap ini Ya, Pak. sisi selatan tampil. Ini dalam waktu dekat Kokok mau dibuat seperti apa? Nextnya ini sebagai penutup mau gawe sing luwih gede ataupun outlet semakin banyak atau gimana? Pastinya iya, setiap orang pasti punya mimpi ya Mas ya. Oke. Mimpi nggak cuma dalam tidur aja ya. Iya. Saya mimpi bayangan ya, saya berharap Kokok itu nggak cuma ada di satu tempat. Oke. Saya pengen buka cabang di tempat lain gitu. Ya semua itu sebuah harapan. Oke. Tapi saya akan mencoba untuk Lebih lagi. di luar logika saya. kalau Oke. bisa, gitu. Mimpinya sing tinggi sisan gitu ya Mas ya. Siap. Sama akeh sisan gitu. Kebetulan saya juga di bidang musik juga, itu juga bisa jadi media promo saya juga. Betul. Saya bermusik juga di luar kota. Siapa tahu saya bisa membaca situasi di sana sebagai peruntungan saya juga kembali gitu. Oke. Dan jangan lupa Regarspot itu salah satu inspirasi saya untuk menjadi usaha seperti ini. Oh. Mungkin Malah lo jenengan lebih kenal Regasot dulu berarti ini. Sudah kenal saya Regasot. sudah tahu sejak lama. Oh, oke. Saya tuh juga heran dulu. Dari dulu memang saya tahu pabriknya dulu itu di tempat kalau nggak salah di Kaloran sana di iya. Jawa ya. Itu kecil, sekarang sebesar ini. Mereka aja bisa seperti itu. Kenapa saya nggak bisa? Bahkan sekarang Regarspot itu selama ini Indonesia. Oh iya, Mas. Saya harus sama. Harus sama kayak. Walaupun mimpimu, skala kecil ya, Betul. tapi saya harus sama. kecil dulu kan nanti ya podo kayak Regarspot kan Mas. Mereka kecil juga makan, dulu. betul. Ya bedeng kok nantinya Iya. gitu. Yang penting itu jangan takut bermimpi, nek liyane iso kowe ya iso. Ngono ya Mas ya? Iya. Kuncine ya. Jangan pernah malu bertanya kepada orang yang lebih pintar. Oke. Kalau kamu bisa bertanya kalau lebih pintar, kamu akan dapat pengalaman baru. Wes. Salah satunya ini, saya melihat Regarspot ini potensinya gede banget. Cuma memang bidangnya berbeda. Gitu. Iya. Tapi dari bidang yang berbeda iso disipuk ilmune ya Iya, Mas ya. betul, Mas. Gitu. Oke Mas Hari, aku terima kasih banyak ya. Sama-sama saya. Sudah mau mampir di tempat ini yang Ya. sangat-sangat sederhana seperti ini, mau membagikan kisahnya yang luar biasa. Siap sekali. Aku terima kasih banyak terus Sama-sama. pokoknya sukses terus buat Kokoknya. Amin. Terus
sisi selatannya salam buat iya. semuanya semakin Siap. terkenal lagi. Amin. Terus apa konser di mana-mana nanti pokoknya biar saya yang nunggu di Wonogiri. Gitu. Terima kasih banyak ya Mas ya. Ya, terima kasih Mas Tom. Terima kasih waktunya juga. Saya sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng di sini. Siap, aman. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman Podium. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat datang di Podium Digital Regas Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan, wujudkan mimpi